bahagian dari ibadah itu. Jadi kalau misalnya Fatihah dia disebut rukun karena dia bahagian dalam sholat. Satu lagi adalah syarat. Syarat adalah sesuatu yang mesti dikerjakan, tetapi dia di luar bahagian ibadah itu. Misalnya kita berwudu, maka wudu itu bukan sholat, tapi dia adalah sesuatu yang dikerjakan di luar sholat, tetapi menjadi keharusan untuk menyebabkan sholat itu sah. Jadi maka sholat yang sah atau ibadah yang sah adalah ibadah yang memenuhi rukun dan syarat. Rukun yang dikerjakan di dalam ibadah, sedangkan syarat yang berada di luar ibadah. Bedanya hanya posisi kedua kegiatan itu, ada yang di luar, ada yang di dalam. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan kembali untuk membahas tentang syarat sah salat. Syarat sahnya adalah wasatrul aurati, jadi menutup aurat. Bilibasin tahirin, dengan baju atau pakaian yang suci. Jadi kalau menutup aurat dengan pakaian yang najis maka tidak sah. Tapi dengan pakaian yang kotor sah. Pakaian kotor yang kena debu atau kena apa namanya, kena debur, itu sah. Tapi dengan najis, tai ayam, cicak, itu tidak sah karena najis. Karena tidak semua yang kotor itu najis, dan tidak semua najis itu kotor. Oleh karena itu pengertian najis itu sesuatu yang yang biasanya berbentuk, dan itu memang sifatnya kotor, tapi tidak semua yang kotor itu adalah najis. Maka najis ada dua. Ada najis aini yang nampak oleh mata, diraba oleh indera kita. Ada najis hukmi. Hukmi itu ada najis yang tidak lagi ada bendanya, tapi masih ada najis itu, seperti kencing yang sudah kering, baunya ada tapi tidak tahu di mana. Misalnya kita lupa pakai pampers anak kita, itu kemudian dia kencing, tapi tidak tahu lagi sudah kering. Nah, itu namanya najis hukmi. Tidak sah salat kecuali kita mensucikannya. Kalau tidak tahu bagaimana? Sementara kita mau kerja, kalau kita cuci semua, dan mungkin basah kantor. Nah, kalau cuci di sebagian tempat, mungkin kena tempat lain. Maka ketika seperti itu kita berijtihad. Mungkin kita cium bau di mana, atau kita yakini di tempat di antara bagian baju atau celana, maka kita sucikan di tempat itu. Harus kita cuci kita siram semua, kalau sah kandung tidak bisa. Bukan tidak bisa, tapi kan itu mubarak. Jadi ini satrul aurah. Jadi aurah ini maknanya sesuatu yang aib dia kalau tidak ditutup. Arun alaika, jadi hina. Jadi aurah itu kalau kelihatan hina maka disebut aurah, dan kalau ditutup jadi mulia ya. Jadi bahasanya aurah. Wa al-khuf ala makanin tahirin. Yang kedua juga bermakna kita harus berdiri di atas tempat yang suci. Maksudnya bahagian atasnya suci, bahagian bawahnya ya tidak apa kan itu, tapi bahagian atasnya suci. Amma taharatul libas wal makan 'an najasah faqad marra. Jadi kita sudah bahas itu. Wa amma satrul aurati, adapun menutup aurat fa wajibun mutlaqan. Jadi maksudnya menutup aurat itu adalah wajib mutlak. Tidak ada jika-jika, harus tutup aurat. Aurat laki-laki antara pusar dengan lutut, artinya pusar lutut masuk aurat.
Kalau perempuan seluruh badan kecuali ya, mata dan telapak tangan. Bukan mata, wajah maksudnya. Wajah dan telapak tangan. Kaki bagaimana? Kaki termasuk orang. Jadi ibu-ibu yang merasa terbaik bersama bisa perempuan, ibu-ibu pasti perempuan. Nah, itu maksudnya harus menutup aurat yang auratnya seluruh tubuh. Ada juga kadang-kadang bukan kita lihat tapi kelihatan lupa kaki nasa. Apalagi namanya ini kalau tidak menutup dengan sempurna. Jadi mutlaqan, apa makna mutlaqan? Artinya hatta fi al-khawati, walaupun di tempat yang kosong. Saya di kamar kan tidak ada orang, sendiri kita. Boleh nggak telanjang sholat? Kan nggak ada yang lihat, Pak. Iya, tapi bukan masalah urusan lihat, urusan tutup orang, tidak harus lihat orang. Jadi harus menutup aurat walaupun sendirian dalam kamar gelap gulita, tidak nampak kecuali diri kita sendiri. Jadi betul. Kemudian fil khalwati wa zulmati, meskipun dalam keadaan yang kosong nggak ada orang, wa zulmati, walaupun tempat yang gelap, ala rajihi, menurut pendapat yang kuat. Yang Allah Ta'ala ahaqqu ayyastahi minhu, Allah lebih layak untuk kita rasa malu kepadanya. Maka sawa'un kana fi sholati, baik dalam keadaan salat atau fi ghairiha, atau di luar salat. Wal auratu fil lughati an-naqsu. Jadi makna aurat secara bahasa kurang, kekurangan. Wal khalal, dan kekosongan. Jadi auratnya kurang. Jadi bagaimana kita sempurnakan, kita tutup ya, biar sempurna. Nah, jadi mestilah kalau nampak aurat itu kurang. Jadi sempurnanya dengan kita tutup. Wa mastahya minhu, dan sesuatu yang malu kita kelihatan. Jadi kalau kita merasa malu kelihatan, terusnya aurat. Tapi kalau orang nggak malu, gimana? Masih aurat, masih juga. Maksudnya malu secara umum. Kalau ada satu dua yang nggak malu, itu dikecualikan. Boleh jadi sudah masih manusia atau bagaimana, itu nggak tahu. Yang penting secara umum itu malu. Kemudian wahiyya ma yajibu satruhu fi shalah, yaitu bahagian yang wajib ditutup ketika dalam keadaan salat. Wa dalilu ala an satraha syartun li sihhati shalah, bahwa menutupnya itu adalah syarat sahnya salat. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Tidak sah wanita yang sudah dewasa melaksanakan salat kecuali dengan khimar. Khimar ini penutup kepala. Jadi khimar ini menutup, khamar menutup otak. Kalau minuman keras namanya khamar. Ya, kalau menutup kepala namanya khimar, menutup itu khimar. Jadi khimar itu menutup. Jadi tidak sah salat seorang perempuan yang sudah haid, yang sudah dewasa, kecuali dengan menutup kepalanya. Al-murad bil haid, makna haid ini al-baligh, wanita yang sudah balik. Balik seseorang itu yang pertama bagi perempuan keluar menstruasi, atau bagi laki-laki atau perempuan yang tidak, berarti dia sampai 15 tahun. Atau yang ketiga, mimpi dia sudah mimpi basah, atau ada tanda-tanda kedewasaan yang lain. Kadang-kadang udah umur 19 tahun tidak ada apa-apa, dia mungkin karena pertumbuhan yang kurang bagus, banyak makan kerupuk. Ayo banyak kerupuk, hanya mau tumbuh. Berarti itu bagaimana? Itu kurang 15 tahun. Remping, gelap, ya. Nah itu bagaimana, apa nggak dewasa, ukurannya 15. Jadi maksudnya mana yang lebih cepat? Pertama haid, atau mimpi, atau 15 tahun. Jadi tandanya mana yang lebih cepat? Kalau lebih cepat mimpi, berarti sudah dewasa dengan mimpinya. Kalau cepat menstruasi, sudah dewasa dengan menstruasinya. Bagi perempuan, laki-laki enggak. Ya, jadi ini ya tanda untuk menandakan
Maka anak-anak kita yang sudah mendekati masa-masa ini perlu kita pahamkan, karena ada perubahan hukum dia ketika balik, perubahan pergaulan, perubahan dalam berpakaian, perubahan dalam berbagai hal, karena ada masuk masa taklif. Kemudian wal ijma'u mun'aqidun 'ala dzalika 'inda al-qudrati. Jadi ijma' sepakat bahwa ketika kita mampu maka kita harus menutupnya, kecuali tidak mampu karena keadaan mungkin musibah seperti tsunami itu lainnya. Fa in 'ajaza 'an as-satrati, apabila tidak mampu kita tutup, shalla 'uryanan, maka boleh kita salat telanjang. Enggak ada baju, enggak ada pakaian. Apakah orang wajib salat? Wajib. Bagaimana caranya? Salat sesuai kemampuan pada waktu itu. Yang penting salat tidak boleh tinggal. Kemudian wala i'adata alaihi, dan tidak perlu mengulang kembali ala rajih menurut pendapat yang kuat. Li'annahu 'udhrun, karena itu dianggap 'udhr, berhalangan. Wa rubbama yadumu, mungkin saja dalam waktu yang panjang, mungkin kalau misalnya uzurnya lama karena kita keadaan musibah dan sebagainya, maka sepanjang itu kita boleh melaksanakan salat sesuai kemampuan. Falau ajabna li'adah rasyad, andai kata diwajibkan untuk mengulang kembali, maka sungguh sesuatu yang susah. Maka ketika dilaksanakan dalam keadaan uzur seperti itu, maka salatnya sah dan tidak perlu diulang kembali. Kenapa boleh ulang nih? Karena dianggap kita dalam keadaan uzur. Oke, jadi itu poinnya bahwa tidak perlu kita mengulang kembali. Suma syaratus sutrati at-tamna' lamun al-bashar. Syarat untuk orang ini tidak memberikan warna kulit. Kalau orang pakai pakaian untuk dia bajunya tapi nampak dalamnya, itu tidak dianggap menutup. Ada baju saya baju putih ya. Baju putih itu kalau kena air bagaimana? Nampak ya? Nampak. Maka kita baju putih, kalau kena hujan kayak pakai baju. Nah itu tidak sah-sah. Kecuali salat tidak ada hujan. Jadi itu tidak sah salat ketika nampak launul aurah, warna kulit. Kemudian sawaun kana min thawbin, baik itu dari pakaian dari benang, atau juludin, atau dari kulit, atau dari daun-daunan, atau hashish, atau dari rumput-rumputan. Jadi dulu orang pakaian itu dari rumput atau dari daun-daun boleh, dari mana aja boleh pakaian, yang penting menutup aurat dan tidak menggambarkan warna kulit. Wa nahu dzalika hatta tin, hatta kita bisa berpakaian dengan tanah yang kita bikin ya, bikin baju bata bisa pakai, boleh. Kalau kita ada kreasi ya, ke kantor pakai tanah, masih masuk TV ya. Jadi itu boleh ya. Kemudian beliau bilang wal ma'il kadir, dan air yang keruh. Air keruh mungkin bagaimana, saya gambar juga, air itu bisa keruh sekali, tak pekat, kemudian jadi pakaian. Tapi sebahagian tadi daerah beberapa itu saya lihat di pakaian itu dicat, cat badan itu tidak boleh. Kenapa? Karena membentuk tubuh. Misalnya kita cat hitam ya, tapi bentuk tubuh tidak boleh. Jadi membentuk tubuh itu belum berpakaian. Jadi pakaian kita yang sangat ketat ya, itu dianggap belum berpakaian. Maka jangan ketat sekali pakaiannya ya. Ya, wasolatul salah fil ma fil wasolatul janazah fil ma ala janazah. Wal asahu wujub taktin li'annahu qadir ala satr. Jadi intinya boleh enggak orang salat dalam air? Salat dalam air kan pakainya apa Pak? Air? Boleh tidak? Pendapat yang sahih enggak boleh. Mungkin kita orang penyelam ya. Mayang enggak? Mana baju yang putih, ikannya kena putih. Boleh tak? Enggak boleh.
Menurut pendapat yang kuat. Karena tidak pernah orang berpakaian lain. Jaga pendapat yang kuat lah, tidak boleh. Kenapa? Karena wujudul tatin, karena dia boleh pakai tanah. Mendingan dia pakai tanah ketimbang pakai air. Yang kuat adalah sutrati karena dia mampu untuk orang. Wala yakfi atau arati, tidak juga boleh, tidak boleh juga pakaian yang tipis. Ya, mislu azul banat, seperti pakaian bagi sebagian gadis-gadis ya. Warna, li'annahu la yamna' al-basah, karena pakaian tipis itu akan menampakkan warna kulit manusia. Ya. Dan seterusnya lah. Ini saya tidak tahu beberapa model di Arab itu. Walau kana auratuhu tura min zaybihi fi ruku'ihi aw sujudi lam yakfi. Andai kata bisa dilihat bisa dilihat auratnya dari kantongnya. Dia aurat. Enggak bolong kantongnya sampai tembus benar. Allahu Akbar, nampak. Contoh. Boleh enggak? Tak boleh. Jadi tidak boleh kelihatan dari kantongnya ketika rukuk atau sujud. Yajibu imma zarruhu aw wadu' syadda alaih, maka harus diikat dengan kuat. Misalnya begini, kita pakai sarung ya. Sarung itu umpamanya itu agak ke depan. Nah, kita pakai ke depan, mungkin pakai apa? Bingkai. Contoh, kita pakai bingkai. Nampak ya? Tidak boleh. Ya, boleh. Bukan contoh, tapi nggak ada yang kerjakan seperti itu. Banyak bukan contoh-contoh, kemungkinan ada orang yang bisa bukan nasi boleh bisa itu ragu-ragu. Akhirnya ragu-ragunya. Ya, itu. Bagaimana kalau dari bawah? Apakah dari bawah itu, misalnya kelihatan dari bawah itu kira-kira menutup aurat nggak? Di bawah nggak apa-apa. Kalau rumah Aceh kan di bawah kan dia ini alim, mau pandai itu bagaimana hukumnya, sah nggak? Sah. Dari bawah itu boleh. Iya kan? Kalau orang pakai kain kan dari bawah nampak kan? Nah, jadi itu hukumnya boleh. Jadi akhirnya jangan kita meragukan nanti. Ya, nampak di bawah itu nggak sah salah. Jadi perspektif. Celana bolong, Gimana? celana bolong. Yang bolong nggak sah. Dari bawah. Dari bawah sah. Ya bolong dari bawah. Bolong di selangkangan. Di selangkangannya kadang-kadang ada bolong kecil-kecil. Sah. Bukan dari situ kelihatannya. Kalau di sini misalnya dari sini nggak boleh. Yang boleh misalnya ini satu tutup, nampak dari ini ke atas tuh apa? Tapi kalau kena bolong dari atas, Paling rawan bolong. termasuklah orang-orang yang merokok. Nah, Karena tidak kena terbuka ya. Itu apa sedikit nampak kan nampak, bukan masalah-masalah kecil. Nggak ada ukuran sekian persen nggak yang penting. Dan nampak itu tidak salah. Ya, itu perokok biasa gitu. Ya. Semua pakaian, sebelumnya semua robek-robek bagiannya, ada pecah-pecahan karena kena percikan rokok. Ya, jadi apa kelihatan orang merokok itu? Jelas saja rokok tidak. Maka namanya rokok itu haram kan gitu. Nah, sebabnya banyak. Nah, kemudian tidak boleh kelihatan orangnya walau lam yajid illa thawban najisan. Andai kata kita nak ada baju cuma yang ada baju kotor, tidak ada pilihan lain bagaimana? Wala yajid ma'an yaghsilu, dan tidak ada air untuk membersihkannya. Apakah boleh beri salat? Pergi yang lain saya bodoh aja. Karena biasa kampung bukan bodoh aja bang, bodoh aja. Mana itu baca-baca dalam ayat ini cukup bodoh aja kibat ayat. Itu umpamanya. Itu bagaimana kita jawab? Kita jawab dengan kitab ini kita jawab. Ya,
ya, sehingga nggak ada alasan dia bisa mengeles. Jadi andai kata tidak ada pakaian yang bersih dan tidak ada air dibersihkan, faqaulani al-azhar annahu yusalli 'uryan, maka pendapat yang kuatnya adalah salat dengan telanjang. Jangan depan orang, di belakang salat. Jadi maksudnya tidak boleh orang beralasan pakaian kotor. Jadi mulai ke depan besok kalau ada orang bilang kotor pakaian, nanti kita santai. Kalau ada pakaian, pakaian salat telanjang. Itu andai kata tidak ada air. Kalau ada air bagaimana? Nah, kita ambil dulu, cuci dulu, jemur, nanti lagi kita sholat. Kemudian wasani wala i'adata alaihi, dan tidak perlu diulang lagi. Wasani yusallu fihi wa yu'id. Yang kedua, salat dengan wudhu kotor dan nanti ulang lagi. Jadi minimal untuk menghormati waktu. Jangan orang salat duduk kita kan merokok, itu mana? Salat kemudian nanti mengulang kembali salat. Itu pendapat. Yang penting jangan ada sampai suatu hari ada orang datang ke masjid. Jadi Nabi dan sedang salat dengan ini. Nabi mengatakan, kenapa tidak salat? Kami sudah salat di rumah ya Rasul. Nabi mengatakan, kalau engkau datang salat yang tadi wajib ini sunnah. Ini kita sedang jemaah. Lalu ada yang salat di kamar. Sampai kemarin dulu aja. Oh nggak salat? Udah di kamar tadi. Apa salat lagi? Begitu. Nah, kalau dapat jemaah salat lagi. Salat lagi. Yang tadi wajib ini sunnah. Jangan sampai orang salat kita duduk makan permen. Itu jadi ibadah begitu. Kemudian jangan Allah Subhanahu wa taala walau kana mahbusan fi mawdi' najisin wa ma'usawb wahid la yakfihi lil 'awra wan najasa. Bila kita berada sebuah tempat itu memang tempat yang tidak mungkin kita mendapatkan baju yang lain dan tak mungkin kita mencucinya. Bagaimana? Faqaulani aidan adharu ma yufsidu lin najasah wa yusalli 'alaiha. Jadi dia tanggalkan bajunya, kemudian dia sholat dalam keadaan telanjang. Jadi inilah pentingnya sholat. Hatta orang tak ada baju tetap wajib untuk melaksanakan sholat. Tidak ada ibadah yang seperti ini. Ya. Haji kalau nggak sanggup nggak apa-apa, zakat nggak. Tapi kalau sholat tidak ada urusan nggak boleh. Tidak ada alasan yang membolehkan. Ada orang yang nggak ada pakaian pun wajib sholat telanjang. Makanya keluarga anak-anak kita tidak boleh. Yang lain mungkin boleh, dia nggak mengerjakan salat nggak boleh. Kita tunggu dia sampai dia salat. Kemudian yang ketiga, yang keberapa ini? Wal ilmu bidukhul waqti, yakin kita masuk waktu dengan salat di luar waktu. Padahal mungkin kita di rumah. Waktu dia pergi ke rumah jam 6 atau setengah 7. Dia salat terus duha. Duha apa? Setengah 7. Padahal belum waktu duha. Nah, itu sama dengan ibadah di luar salat. La syakka anna dukhul waqti syaratun fi sihhati salat. Tentu kita harus yakin bahwa masuk waktu itu menjadi syarat sah salat. Fa in 'alima dzalika fala kalam. Jadi artinya kalau kita tahu ada informasi, ada azan, ada alarm dan sebagainya, maka tentu ini sudah tidak ada diskusi lagi. Wa in jahalahu wajib alaihi al-ijtihad. Kalau dia ragu-ragu kemudian dalam mobil umpamanya pergi kemana, ini apa sudah azan atau belum, karena ini kawasan yang lain, maka dia wajib berijtihad. Ijtihad itu bagaimana? Yang pertama dilihat matahari. Yang kedua mungkin dilihat bunyi-bunyi sekitarnya, bunyi ayam berkokok, kan begitu. Bisa tanda-tanda waktu. Jadi pokoknya dia kalau sudah di luar kawasan dia, maka dia wajib berijtihad. Li'annahu ma'murun bihi, karena perintahkan Allah memerintahkan untuk berijtihad. Wala farqa fil jahli min ay yakuna li ghaib. Andai kata sama juga dengan orang misalkan mendung ya, atau tempat yang gelap dan sebagainya, maka berijtihad. Saya kita di gelap tadi jam mati semua. Nah itu bagaimana caranya? Kita ijtihad. Nah, kalau siang kan udah tersalah parkir, ini kan udah apa?
sah setanda umpamanya, ya, gitu. Kalau orang sepanjang hari lapar, sah juga. Jam 12 lapar juga ada. Jam segini lapar lagi. Nah, ya, enggak, tapi maksudnya ada tanda-tanda alam yang bisa. Dulu kan orang hidup dengan tanda-tanda alam. Ya, tu, oh dia bakal tu, baik kok mana? Nah, kan gitu. Maksudnya ayam berkokok, jadi tanda-tanda alam itu. Jadi semua alam ini dia memberikan tanda sebenarnya. Jadi kalau kita masih memfungsikan alam sebagai tanda itu sebenarnya luar biasa. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, jadi ini menarik kalau kita bahas ini tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan alam tentang tanda waktu sebelum ada jam ini. Falau qadara 'ala al-khuruj min al-bait al-mudlim li ru'yati asy-syamsi fa hal yalzamu min dzalika? Andai kata kita mungkin jadi kita gelap ya umpamanya dan kita mungkin keluar rumah, apakah haruskah kita keluar rumah untuk memastikan bahwa itu sudah waktu salat? Nah, ada dua pendapat. Yang paling benar adalah annahu al-ijtihad, harus dia ijtihad. Harus ijtihad, dia bersungguh-sungguh dengan alat yang dia miliki, apakah dengan melihat kemungkinan keluar matahari atau melihat apakah ada bunyi ayam dan sebagainya. Walau akhbaru 'adlan fi mu'ayanah, ya. Misalnya ada orang yang adil, orang adil ini mana orang yang saleh kan. Jadi kalau dalam fikih disebut adil itu orang yang saleh. Adil itu tidak bermaksiat, itu namanya adil. Adil bukan adil dalam bahasa hukum, tapi adil dalam makna tidak berbuat maksiat. Kebahagiaan kebuha, tidak pernah, jarang berbohong. Bukan jarang, tidak berbohong, bukan jarang berbohong, tidak berbohong. Kalau kita bilang jarang berbohong, seolah boleh berbohong gitu ya. Jadi ini namanya orang adil. Jadi bila ada orang adil mengatakan fahai, ini bukan doa deh. Itu bagaimana? Boleh kita percaya? Nah, jadi ya, maka dikatakan andai kata disampaikan seorang adil tentang waktu bi an qala ra'aitul fajra tali'an, saya sudah melihat bahwa fajar sudah menyingsing wa syaqqa ghaliban, aw akhbarani fulan bi ru'yati, atau sudah disampaikan seorang tentang dia pernah melihat fajar, imtana alaihi ijtihad, sepi menurut ijtihad dia belum. Kama lau akhbara syakhsun bin nasin min kitab wa sunnah min masalah la yajuzu al-ijtihad ma'a wujudin nas. Jadi misalnya gini, kita berijtihad dalam pikiran saya belum keluar fajar, kata orang besar sudah lihat tadi, maka ijtihad kita tidak berfungsi karena orang melihat itu lebih kuat. Kenapa orang melihat matahari sudah keluar, kita bilang kalau pikiran saya belum, karena nggak mungkin keluar matahari sekarang. Maka ijtihad kita tidak berfungsi karena tidak mungkin kita melihat matahari keluar. Sama juga misalnya ada hukum dalam Al-Quran, lalu ada ijtihad, maka hukum yang kita ijtihadkan batal karena sudah ayat-ayat yang kuat. Itu maknanya. Jemaah dalam Allah Subhanahu wa taala, jadi itu persoalan bagaimana kita memahami waktu. Jadi kita hari ini mungkin tidak begitu persoalan waktu ya. Cuma kadang-kadang paling sholat sunat yang barangkali agak bermasalah dengan waktu. Tapi minimal ini penting ketika kita di luar kawasan. Kemudian berikutnya adalah apabila ada orang tukang tenung astronom mengatakan, Pak, ini ilmu saya ini dalam waktu, maka boleh kita pegang pendapatnya. Kecuali tukang tenung itu tidak boleh. Tukang tenung maksudnya karena dia memakai, dia pegang pasir punya macam-macam ini sudah sampai, itu tidak boleh. Karena dia menggunakan syaitan itu. Karena ada hadis mengatakan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata arrafan, barang siapa orang datang ke tenung, lam tuqabbal lahu salatan arba'ina yawman, maka Allah tidak menerima salatnya 40 hari. Dia kita datang ke tenung, katanya, Pak, lu enggak ada mana enggak Pak, pergi dia. Saya bilang saya enggak percaya, tapi kalau datang aja gura-gura. Dia percaya itu, kalau enggak dia datang dia. Maka 40 hari salahnya tidak. Jadi itulah maknanya bahwa boleh dijadikan pedoman.
Walau akhbarahu mukhbirun bi anna salatu waqa'at qabla waqti nazar. Bila orang bilang salat sudah masuk waktu, kemudian ternyata habis salat belum waktunya baru azan. Bagaimana ini? Ya, maka dengan demikian wajib tidak ada, harus dia ulang kembali. Ulang kembali. Sama dengan kita ada satu yang yakin, kita pulang kampung kan. Pulang kampung kan kadang-kadang kita kalau pulang kampung itu suasana Banda Aceh. Perasaannya Banda Aceh, arahnya ke sana. Saya terbalik. Dia semua benar dari luar mana. Kata mai salah itu. Alah itu yang ni. Mudah-mudahan juga marah dia kita capek solat. Dasar dia wajib harus mengulang kembali. Karena jelas fakta orang kampung tahu bahwa arahnya salah. Kalau kita pulang kampung sering sekali-kali perasaan kita salah, maka wajib mengulang kembali karena arahnya tidak benar. Ya, jadi apa masuk waktu ya? Nah, kemarin sekarang baru istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Ya, apa itu kiblat? Kiblat itu adalah tempat menghadap kiblat. Jadi karena kita menghadap maka disebut dengan kiblat. Arahnya adalah Ka'bah. Kenapa disebut Ka'bah? Karena tempatnya tinggi. Jadi Ka'bah itu maksudnya tinggi atau tempat seperti kubus. Wastaqbaluha syartun lisihhati shalah, maka menghadap ke arah kiblat adalah syarat sah salat fi haqqil qadir bagi orang yang mampu. Kalau kita di atas bagaimana Pak? Artinya ya dalam pesawat. Bagaimana kita menghadap? Ya kan arah kiblat kita hadap, bukan kepada zat kiblat. Arahnya. Kalau arahnya ke barat, kita ke barat. Kalau ke timur, bukan kepada zatnya kiblat. Makanya yang disuruh hadapkan arahnya. Fawalli wajhaka, hendaklah kamu hadapkan wajah, hadap wajah. Jadi arahnya bukan zatnya yang kita menghadap. Jadi zaman Allah Subhanahu wa taala istiqbal kiblah, menghadap kiblat itu hukumnya wajib bagi yang mampu, la fi siddil khauf, tidak waktu takut. Kalau takut ya kemana saja sambil lari kan takut. Salat bagaimana? Bagaimana mungkin? Yang penting salat wajib. Kalau normal menghadap, kalau enggak normal menyesuaikan. Yang penting salat wajib. Tidak mampu 4 rakaat, 1 rakaat menyesuaikan. Tapi yang penting salat wajib. Intinya. Kan ada salat khauf, salat dalam keadaan ada orang dalam keadaan takut, dia juga takut salat. Kita diajak berdiri semayang, itu takut salat, bukan salat takut. Jadi itu Allah inti kehidupan Islam. Andai kata bukan salat, maka sudah tidak diperintahkan azan untuk orang lahir. Kenapa diperintahkan azan? Untuk mempermaafkan bahwa tidak ada ibadah yang paling besar melainkan salat. Maka ibadah itu dipermaafkan saja orang lahir. Allah Ta'ala wa'ala berfirman, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hendaklah kau hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa izma kuntum fawallu wujuhakum syatra, manapun kamu berada maka hadapkan engkau wajahnya kepada arah kiblat. Wal istiqbalu la yajibu fi ghairi salat. Tidak ada wajib menghadap kecuali salat. Kayak kita berdoa itu kan tak wajib menghadap kan gitu. Untuk kita berdoa, tidak wajib menghadap, tapi sunnah ya, tapi tidak wajib. Kalau kita makan, sana, ini kiblat, makan harus kiblat, nah. Gara-gara perkajian kiblat, jadi waktu dalam ganti, arah kiblat semuanya, yang wajib menghadap. Kemudian wali qauli sallallahu alaihi wasallam di musyi salatih. Nabi pernah mengadakan kepada orang yang keliru salatnya, mengadakan wastaqbilil qiblat. Hadaplah pertama ke arah kiblat, wa takbir dan baru bertakbir. Menghadap dulu, kemudian takbir. Apanya yang menghadap? Dadanya, bukan wajahnya. Misalnya kita ini, kita hadap Allah itu bukan. Allah Akbar itu bukan, karena isu hadap dada. Yang hadap dah. Kalau kepala
itu ke lain apa? Tapi makruh. Allah, alhamdulillah. Itu nggak sah. Ya. Dia dengan hanwi Allah kami dan bu rahmat. Ya hukumnya bagaimana sah? Karena pada kita. Tapi kalau sudah terbalik begini, karena mungkin begini balik, nah, itu dah. Walaupun sebentar terbalik, maka sudah sah. Ya, jadi pada awal-awal beliau salat beliau kelengi hingga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi untuk Muhammad palinglah engkau kepada Masjid Al-Haram. Fawalli wajhaka syatr al-Masjid ila qiblatin tardaha kiblat yang engkau ridhai Muhammad. Jadi maka Nabi diarahkan ke arah qiblat Masjid Al-Haram. Jangan dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi poinnya menghadap kiblat adalah dengan dada, bukan dengan kepala, bukan dengan wajah. Ya. Kemudian wala minar rakib. Jadi ayakuna musalli al-fard mustaqirran. Yang bernama salat fardu, salat yang mustaqir, tidak jalan-jalan. Nah, boleh salat sambil jalan, tapi salat harus berhenti. Jadi beda menjadi umur dia betul. Main kerja juga ada modal kamu semayang nanti udah modal udah semayang. Nah, salat harus berhenti. Walaupun hemat susah cepat, baca yang wajib-wajib. Kecepatannya lebih menyesuaikan. Aduh pegah yang semayang. Lagi wajib pegah kan semayang lah. Ya, coba. Jadi mustaqirran fala yasihu min al-mashi, tak boleh salat sambil jalan. Wa in istaqalla wa in istaqbal qiblah, walaupun sambil menghadap kiblat. Wala min rakib, tidak boleh sambil menunggangi alladhi tasiru bi dabatu, yang di atas kendaraannya. Li'alam istiqrari, karena tidak berhenti. Kalau kan dabbah waqifah, andai kata binatang itu berhenti, ya kan? Mana berhenti salat di atas kendaraan. Wastaqbal qiblah, lalu menghadap kiblat, falam yakhlu bil qiyam, dan dia tetap bisa berdiri, sahhat alaihi, maka sah salatnya. Karena kita pakai mobil besar itu, kemudian kita hadapkan ke arah kiblat, salat boleh dalam salat, apa-apa, yang nanti berhenti. Kemudian waqata bil jumhur summa tasihu fi safinah, dan boleh salat dalam perahu, dalam kapal. Dalam kapal as-sairah yang sama berjalan, bikhilaf min dabbah, berbeda dengan binatang tunggangan. Wal farqu anna al-khuruj min as-safinah fi awqati sahil al-bar mu'tadil. Yang pertama, tidak mungkin orang berhenti. Naik kapal Jakarta ke Marina, berhenti nih, kita mau sholat, nggak mungkin. Jadi harus kita mampir di padang mau sholat, nanti berangkat lagi nanti. Itu boleh katanya, karena tidak mungkin berhenti. Nah, kemudian daripada itu tidak mungkin berhenti, alasan pertama au muta'assir, dan susah, beda dengan binatang tunggangan. Walau khafa min an-nuzuli 'an ad-dabbah inqita'an min rizqihi aw kana yakhafu 'ala nafsi aw mali sallallahu alaihi. Dia kata orang di atas kendaraannya, ini kalau turun nanti hilang emas perak, saya bagaimana? Boleh salat di atas kendaraan. Boleh salat di atas kendaraan. Ya, itu ya. Kalau ada hal-hal yang dikhawatirkan. Atau man shalla alaihi wa ana, tapi nanti ketika dia sampai ke tempat dia ulangi kembali salatnya. Itu menurut pendapat kita ini Kifayatul Khair ini. Ya. Oke, jadi ini beberapa poin mungkin terkait dengan hal ini. Sebenarnya ini detailnya kita praktekkan ya. Detail sekali beliau umpamakan. Andai kata umpamanya sekali detail, ada 2 halaman lagi. Tapi mungkin jarang kita praktekkan seperti itu. Tapi intinya bahwa ketika dalam konteks seperti ini, kita harus mengambil pendapat yang sangat kuat dan pendapat yang hilang keraguan kita. Jadi mungkin sebagai mukadimah gambaran 2 syarat hari ini. Yang pertama adalah menghadap kiblat, yang kedua adalah tutup aurat. Nanti bila ada hal-hal yang kita diskusikan,
bisa kita diskusikan kembali. Kami kembalikan pada Ustaz moderator. Ya, syukur jazakallah kita sampaikan pada Ustaz Fauzul yang telah memberikan kajian tentang dua syarat yang berkelanjutan dari syarat sebelumnya. Mungkin di antara para jemaah sekalian ada yang ingin ditanyakan atau hal-hal yang masih kurang mengerti untuk akan langsung bertanya. Insyaallah kajian kita sampai tepat pukul 5 ya. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Pada para jemaah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan soal dalam kendaraan, saya pernah dengar ada pendapat yang menyatakan kalau dalam pesawat itu boleh kita sholat, namun ketika kita sudah sampai di tempat tujuan kita wajib sholat kembali gitu, karena masih belum rukunnya belum terpenuhi atau gimana gitu. Saya sekian itu aja. Bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya dua hal saling bersinggungan. Pertama, terkait dengan menghadap kiblat. Di Al-Baqarah ada ayat di Al-Baqarah yang menjelaskan bahwa berubahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram atau ke arah Ka'bah. Nah, pada rakaat pertama itu kan masih Baitul Maqdis. Ketika turunnya ayat, Rasulullah langsung mengubah pada rakaat kedua ke Masjidil Haram. Nah, arah pandangannya itu Ustaz cukup niatnya menghadap ke Masjidil Haramnya atau berubah posisi pada saat sholat rakaat kedua. Mungkin bayangan Ustaz aja lah kali gimana berubahnya. Terus yang kedua, terkait dengan waktu masuknya azan yang tadi juga disinggung, terutama untuk sholat Jumat. Ketika sholat tahiyatul masjid, langsung azan berkumandang menandakan sholat Jumat telah dimulai. Nah, pada dasarnya sebenarnya saya pernah membaca beberapa artikel tentang sholat tahiyatul masjid yang dilakukan ketika sholat Jumat. Nah, pada dasarnya sebenarnya yang terjadi adalah apakah sholat azannya terlebih dahulu didengarkan, setelah itu sholat tahiyatul masjid, atau ada sholat qobliyah Jumat lagi, atau ketika azan berkumandang sholat tahiyatul masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya gini Pak Ustadz tentang sholat Jumat juga. Tadi udah diwakili Asep yang masalah ketika kita datang sedang azan, itu kita sholat tahiyatul masjid langsung atau tunggu dulu azannya? Padahal khatibnya sudah nunggu di atas mimbar. Itu satu. Yang pertama. Yang kedua, sholat Jumat kan sholat jemaah Ustadz. Tapi kita sholat di masjid ini kecil, tapi terasnya besar gitu. Jadi karena kita telat datang, kita sholatnya di terasnya. Nah, itu gimana sebenarnya hukumnya Ustaz? Apakah berjamaah itu harus dalam satu ruangan? Apa boleh kita sebagai makmum sholatnya di teras, tapi imamnya kan di dalam masjid gitu maksudnya? Satu lagi, kita sholatnya di lantai 2-nya gitu. Ya kebanyakan memang banyak masjid yang udah lantai 2, yang udah lantainya lebih dari 1 kan. Tapi saya pengen tahu hukumnya gimana Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah tentang sholat dalam kendaraan ya. Jadi sebenarnya dalam fikih kontemporer hari ini, dalam fikih haji ya, itu dibolehkan sholat dalam kendaraan. Dan itu sebenarnya kalau diulang berat juga karena banyak sekali kan saat di kendaraan pulang pergi apalagi transit lagi kan. Jadi maka dianggap sholat sempurna bagi orang sholat kendaraan. Yang penting dia bisa menyesuaikan arah kiblat dan sholat boleh sambil duduk, kemudian bertayamum pada atas pesawat. Kalau sebagian ada juga dia buat tanah kampung. Ada juga yang terserah ini fikih, menunjukkan fikih itu ijtihadi. Yang mau buat tanah silahkan, yang enggak boleh di pesawat ya.
kalau saya selalu sambil duduk itu apakah boleh gitu? Boleh. Sambil duduk di dalam Ya, pesawat karena kan itu. ini konteksnya kan konteks mana memungkinkan alladzina yadhkurunallah qiyaman sambil berdiri atau kemudian atau duduk atau ala atau ala junubi terus sambil berbaring menyesuaikan keadaan pada waktu itu. Jadi ini adalah fikir rukhsah, dispensasi karena keadaan. Dan kita sebagaimana kita katakan tadi, yang tidak boleh tinggalkan salat. Tapi bagaimana memungkinkan wajib kita laksanakan sesuai dengan kemampuan pada waktu itu. Ustaz, maaf Ustaz, satu lagi Ustaz. Soalnya kalau kita kan dulu kan saya sering bolak-balik gitu Pak, antara Banda Aceh sama itu. Kadang-kadang kan tadi kan kalau di mobil tidak boleh gitu Ustaz, karena harus berhenti gitu. Kadang-kadang kalau di sini kan supirnya nggak mau berhenti gitu Ustaz. Gimana? Kalau makan dia berhenti, kalau salah kan. Cuma begini, yang penting itu subuh. Iya. Kalau selebihnya kita masih memang kesal kan itu. Nah, kalau subuh bagaimana? Kita sholat di kendaraan, nanti kita sempurnakan ketika sampai. Subuh itu. Tapi kalau maghrib isya itu masih ada kesempatan untuk kita jamaah kan. Subuh itu masih ada. Tapi kalau subuh kalau nanti ya kita sholat aja di kendaraan untuk menghormati waktu, nanti baru kita sholat kembali. Kemudian apa namanya mengubah itu kiblat itu kan kalau sana di Madinah atau masih kiblatin mana memang menghadap kiblat itu bukan dengan niat tapi dia badan menghadap. Kalau masih kalau Musaqsa kan dia berbalik arah dengan Masjid Haram kan, nah, maka hanya mengubah kiblatnya arah 2 rakaat arah ke Masjid Aqsa, 2 kali menghadap ke Masjid Al-Haram. Memutarkan badan arah Masjid Al-Haram. Jadi oleh karena itu, misalnya kita lagi sholat, ada orang bilang, Pak, salah tuh. Lalu balik, kita balik terus. Boleh. Tapi kalau sudah salat balik, tidak sah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik, tidak sah lagi kalau selesai salat. Pas ulang kembali. Jadi maknanya harus mengubah badan, bukan mengubah niat. Kemudian tahiyatul masjid dengan azan. Jadi kalau orang azan, Nabi mengatakan apabila engkau mendengar azan, faqulu maqal muadzin, maka ucapkanlah apa yang ucapkan muadzin. Dan kalau muadzin bilang Allah Akbar, kita ucapkan demikian pula. Hayya 'alas shalah, baru kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Jadi intinya yang sunnah itu kita dengarkan azan dulu. Selesai azan, baru kemudian kita salat sunnah. Karena mendengar azan sunnah, tahiyatul masjid sunnah. Jangan nanti meninggalkan sunnah untuk ambil sunnah lain. Nanti akhirnya kurang juga sunnahnya. Jadi kita dengar azan dulu, selesai baru salat 2 rakaat. Kalau khatib lagi mau khutbah, maka kita salat sunnahnya jangan lama. Baca pendek-pendek, jangan baca Baqarah. Selesai. Jadi misalnya pendek-pendek untuk bisa mendengar hati. Yang penting kita salat tahiyatul masjid jangan lupa. Jangan gara-gara imam khutbah langsung. Karena Nabi menegur orang yang duduk, "Qum sholli salat raka'ataini khafifataini." Salat 2 rakaat ringan. Kemudian yang ketiga, salat di luar masjid, tapi kalau sah bersambung boleh sampai sejarak apapun boleh, selama sahnya bersambung. Yang lebih terputus, sambung maksudnya itu sampai ke belakang boleh. Masih ada akan sampai ke jalan. Ketika begitu, jalan pun agak masjid yang bersambung. Maka yang nggak boleh rusak. Kalau pintunya tertutup Pak Ustadz, antara dalam ruangan masjid ke teras kan ada pintu tuh, karena masjidnya pakai AC, ditutup sama jamaah yang dekat pintu. Tapi ada kaca ya. Ya, ada kaca. Ya, kalau ada akses nggak apa-apa. Jangan itu gelap tuh nggak tahu orang belakang apa. Orang sana assalamualaikum dan Allah Akbar. Tapi kalau ada akses boleh. Demikian pula yang lantai 2, dia harus ada akses ke bawah. Makanya ditinggalkan, dibolongkan, tidak tutup penuh.
Akbar sama semua kan. Allahu Akbar ini duduk berdiri kan. Allahu Akbar. Apa duduk aku berdiri? Kalau sedih. Tidak bisa orang salat sambil nonton TV. Anak jangan itu ikut mesti haram. Atau mesti istiqlal ya nggak boleh. Ada nggak orang yang salat di rumah ikut imam salat lama? Salat di rumah boleh nggak? Yang pernah ngajak ke masjid itu anak di biraya amja, firmo di dalam negeri. Jadi itu harus bersambung sabar. Jadi begitu ya kalau lantai 2 sampai bawah. Tapi satu poin lagi mungkin yang perlu kita sampaikan juga. Saya lihat kan ada orang salat sendirian di belakang. Masih ada. Ya, maksudnya kalau salat sendirian aman Allah sendirian kan nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita jamaah di belakang sendirian, maka panggil orang depan. Wah, apa kita bilang? Yang mundur ke belakang. Kita kira-kira orang yang paham jangan ganggu orang depan. Maksudnya kita beri isyarat kepada orang kira-kira paham, yang perasaannya paham. Jangan orang nggak paham, lagi dia akan ada berkelahi di dalam salat. Ganggu orang salat enggak kan. Jadi jangan orang salat sendirian di belakang ketika salat berjamaah. Yang saf terakhir maksudnya sudah. Yang di saf terakhir, saf paling belakang. Karena kadang-kadang udah penuh kan. Ya pula kalau sudah merasa penuh bisa saf, tinggal satu lagi. Sebenarnya ada perasaan ada teman di belakang, jangan lagi di situ, langsung ke belakang untuk menemani. Maka perasaan kebersamaan itu ada. Imam dari itu dalam maksudnya pintu terbuka, dia jangan sujud dulu, dia tunggu. Tapi kalau banyak orang jangan juga. Anak mau prank. Tapi maksudnya itulah adalah satu kebersamaan. Jadi salat ini, jamaah ini memberikan rasa kebersamaan. Bagaimana kita merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jangan orang masuk ke Allah atau dia nggak sempat. Ya bahaya lagi. Iya. Menyambung yang tadi itu asalnya atau baiknya yang orangnya di tengah memang yang paling pinggir, karena kalau di tengah kan agak mengganggu juga orang melakukan saf lagi. Di tengah, karena kita boleh saf di tengah. Yang orang boleh di pinggir samping sudah. Di tengah, saf di tengah, semua di tengah. Di pertama tengah di belakang imam sampai ke kanan, datang lagi kiri itu sebelah. Di belakang begitu mulai di tengah. Jangan di samping, tengah. Yang tengah. Ya nanti kan disesuaikan. Ya nggak apa-apa. Karena samping kan biar semua orang fikir salah paham ya. Kalau sapnya renggang dia langsung merapat ya. Ada orang yang dekat-dekat, jangan dekat-dekat panas. Masalah tu. Ya, baiklah, dalam mengingat waktu juga sudah jam 5 ya. Pada kajian fikih kita pada bulan Oktober ini. Insyaallah kita ketemu lagi di bulan depan setiap hari Rabu pekan pertama. Sekali lagi syukur kepada Allah atas sampaikan pada Ustaz Saleh. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi kemanfaatan kita dan kita praktekkan dalam keseharian ibadah kita. Dan terima kasih juga pada para jemaah sekalian yang telah hadir untuk mendengarkan kajian kita setiap bulannya. Aku kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.